Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tanggapan terkait resum teman saya Rudi Haryanto yang berjudul Pendidikan Akhlak Tasawuf dan Karakter Integratif karya Dr. Maksudin MAG. Menurut saya, resum ini sudah cukup lengkap dan menarik karena membahas 3 hal penting yang saling berhubungan, yaitu akhlak, tasawuf, dan karakter. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita bahas ya. Pertama, dari segi pemahaman, teman saya menjelaskan bahwa akhlak itu berkaitan dengan perilaku dan budi pekerti seseorang, sedangkan tasawuf itu berhubungan dengan penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, karakter merupakan jati diri seseorang yang mencerminkan cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya setuju dengan pemahaman ini karena dalam kehidupan modern di zaman sekarang, 3 aspek ini harus berjalan seimbang, yaitu akal, hati, dan perilaku. Yang kedua, bagian sejarahnya juga menarik. Teman saya menjelaskan bahwa nilai-nilai akhlak dan tasawuf itu sudah diajarkan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum beliau menjadi nabi. Saat Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira, itu sebenarnya sudah menjadi bentuk awal dari praktik tasawuf, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauh dari hiruk-pikuk dunia yang penuh kemaksiatan. Nah, saya pribadi menilai bahwa inilah yang perlu kita teladani, bahwa ketenangan batin dan kesucian jiwa itu tidak bisa didapat dari dunia luar, tapi dari dalam diri yang bersih dan ikhlas. Nah, untuk yang ketiga, tentang fungsi akhlak tasawuf. Nah, saya sangat setuju dengan poin-poin yang disebutkan dalam resume tersebut, seperti meneladani akhlak Rasulullah, menyeimbangkan dunia dan akhirat, serta menenangkan jiwa di tengah persaingan hidup. Menurut saya, inilah yang membuat akhlak tasawuf relevan dengan zaman sekarang. Ketika orang merasa kosong walau hidupnya serba modern, tasawuf hadir sebagai pendingin hati dan pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedekatan dengan Allah, bukan dari kemewahan dunia. Nah, untuk yang keempat itu sumber dan objek akhlak tasawuf yang dijelaskan teman saya juga sangat jelas, yaitu dari Al-Quran, hadis, dan asar sahabat. Saya setuju karena 3 sumber inilah yang menjadi kondisi utama yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, misalnya ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang menyebut sesungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan ajaran asing, tapi bagian dari ajaran Islam yang menumbuhkan rasa dekat dan cinta kepada Allah. Terakhir, saya ingin menambahkan sedikit pandangan pribadi dari diri saya sendiri. Menurut saya, pendidikan akhlak, tasawuf, dan karakter seperti yang dijelaskan dalam buku ini itu sangat penting untuk pendidikan saat ini. Karena ilmu pengetahuan saja tidak cukup tanpa budi pekerti dan hati yang bersih. Orang yang berilmu tapi tidak berakhlak bisa salah arah, akan tetapi orang yang berakhlak itu tahu bagaimana cara menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Nah, kesimpulannya, resume teman saya ini sudah menggambarkan dengan jelas bahwa akhlak, tasawuf, dan karakter itu saling melengkapi. Akhlak membentuk perilaku, tasawuf membersihkan hati, dan karakter menguatkan jati diri manusia. Kalau 3 hal ini kita tanamkan dalam diri, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang utuh, berilmu, berakhlak, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya. Semoga tanggapan ini bisa menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.